Bayangin, di panggung megah di Akademi 7, tangis pecah. Sorak penonton mendadak berubah jadi haru. April, bintang dari Cirebon yang digadang-gadang tembus Grand Final, tiba-tiba tersenggol di top 3. Tapi, benarkah ini murni soal penilaian? Atau ada fakta lain di balik layar, yang baru berani dibongkar oleh Charlie ST12? Tetap di sini, karena sebentar lagi, kita akan kupas habis drama di balik tersenggolnya April dari The Academy 7, dan alasan mengejutkan yang nggak kamu lihat di TV. Bayangin malam itu, lampu-lampu panggung The Academy 7 menyala terang, sorak penonton menggema, dan 3 nama terakhir berdiri gemetar di tengah gemerlap studio. April dari Cirebon, Valen dari Pamekasan, dan Tasya dari Tangerang Selatan. Semua orang tahu, satu di antara mereka harus pulang. Tapi nggak ada yang menyangka, nama yang disebut justru idola jutaan penonton. April. Seketika studio pecah. Ada yang teriak protes. Ada yang cuma bisa bengong sambil memeluk poster April erat-erat. Di rumah, warganet langsung menyerbu kolom komentar, mempertanyakan, serius ini? Kok bisa April yang tersenggol? Namun di balik tangis dan kekecewaan itu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar pengumuman hasil. Ada fakta-fakta di balik layar yang selama ini nggak kamu lihat di TV. Sebuah cerita tentang perhitungan ketat, momen krusial di panggung, sampai diskusi panas para juri di belakang kamera. Dan yang paling mengejutkan, salah satu juri yang paling disorot, Charlie ST12, akhirnya buka suara. Ia membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan yang membuat satu Indonesia heboh. Malam ini, kita nggak cuma nostalgia sama air mata April di atas panggung, tapi juga akan mengupas tuntas kebenaran di balik tersenggolnya sang bintang Cirebon dari top 3 The Academy 7. Malam itu seharusnya jadi malam kemenangan. Kostum berkilau, musik orkes menggelegar, dan 3 finalis berdiri penuh harap di hadapan jutaan pasang mata. April, gadis manis dari Cirebon yang selalu mencuri hati dengan senyum dan suara lembutnya, berdiri menggenggam tangan Valen. Di sisi lain, Tasya sudah mengantongi tiket aman ke Grand Final berkat virtual gift tertinggi. Semua terasa begitu cepat, sampai satu kalimat dari sang host mengubah segalanya. Yang harus tersenggol malam ini adalah April. Detik itu juga, waktu seakan berhenti. Penonton di studio menutup mulut tak percaya, sebagian menunduk sambil menyeka air mata. Di media sosial, ribuan komentar langsung bermunculan, mempertanyakan, apakah ini adil? Apakah ada yang disembunyikan? Dari sinilah kisahnya dimulai. Ternyata, di balik senyum para juri dan tepuk tangan penutup, ada proses panjang yang nggak semua orang tahu. Mulai dari penilaian teknis yang super ketat, perbedaan tipis skor antar finalis, sampai pergulatan batin para juri saat harus memilih siapa yang maju, siapa yang berhenti. Dan di tengah badai pro kontra itu, satu sosok akhirnya berani tampil ke depan, Charlie ST12. Bukan sekadar memberi komentar manis. Ia justru membongkar fakta mengejutkan di balik hasil top 3 The Academy 7 malam itu. Kalau kamu merasa malam tersenggolnya April di The Academy 7 terlalu menyakitkan untuk diingat, kamu nggak sendirian. Jutaan penonton merasakan hal yang sama. Dari ruang tamu sederhana sampai kafe ramai yang nobar, semua terpaku ketika nama April dipanggil sebagai peserta yang harus pulang di top 3. Padahal, selama ini ia dikenal sebagai salah satu kontestan paling konsisten, paling sering dipuji, dan paling dijagokan tembus Grand Final. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah April benar-benar kalah secara skor? Atau ada hal lain yang membuatnya harus berhenti di posisi juara 3? Di balik layar, ternyata suasananya jauh dari glamur. Para juri bukan hanya duduk manis memberi komentar. Mereka terlibat dalam diskusi serius yang menentukan nasib 3 anak muda di depan mereka. Setiap nada, setiap getaran suara, bahkan setiap detik penguasaan panggung dianalisa. Dan di tengah semua itu, Charlie ST12 jadi salah satu sosok yang paling berat hatinya. Namun ketika warganet mulai berspekulasi tentang settingan dan tuduhan miring lainnya, Charlie memilih tidak diam. Ia angkat bicara, menjelaskan satu persatu apa yang membuat April harus tersenggol. Malam ini, kita akan membedah penjelasan itu. Dan kamu sendiri yang akan menilai. Keputusan itu murni profesional, atau justru menyisakan tanda tanya. Satu nama, satu kota, satu suara. April Cirebon. Sejak awal kemunculannya di The Academy 7, nama itu sudah terpatri di hati penonton.
Setiap kali ia naik panggung, komentar warganet cuma satu, ini calon juara. Tapi semua keyakinan itu runtuh hanya dalam hitungan detik ketika pengumuman top 3 berakhir dengan berita yang paling tidak diinginkan. April tersenggol, Valen dan Tasya melaju ke Grand Final. Teriakan kecewa pun pecah, baik di studio maupun di timeline. Ada yang marah, ada yang menyalahkan voting, ada pula yang mengarahkan tuduhan ke juri. Kenapa bisa April yang pulang? Ada apa dengan penilaiannya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang malam ini akan kita jawab. Sebab jauh sebelum pengumuman itu dibacakan, di balik panggung yang tak tertangkap kamera, terjadi debat serius mengenai penampilan 3 besar malam itu. Para juri, termasuk Charlie ST12, harus menimbang antara teknik, penghayatan, dan dukungan pemirsa. Charlie menyaksikan sendiri bagaimana perbedaan tipis itu membuat suasana ruang penilaian begitu tegang. Dan ketika semua sudah lewat, ketika April sudah turun panggung dengan mata berkaca-kaca, barulah Charlie memutuskan untuk buka suara. Apa yang ia katakan, sejauh mana ia mencoba meluruskan persepsi publik, dan apakah setelah mendengar semua faktanya, kamu masih akan melihat hasil top 3 di Akademi 7 dengan cara yang sama? Malam top 3 di Akademi 7 bukan sekadar show biasa, itu adalah puncak dari perjalanan panjang ratusan peserta yang sudah gugur satu persatu. Di antara sorotan lampu dan tepuk tangan, 3 nama terakhir berdiri memeluk mimpi mereka erat-erat, April, Valen, dan Tasya. Tapi seperti semua kompetisi, hanya 2 yang boleh melangkah ke Grand Final. Saat Tasya dinyatakan lolos berkat virtual gift tertinggi, fokus penonton langsung berpindah ke 2 sosok yang berdiri bersebelahan, saling menggenggam tangan, April dan Valen. Di detik terakhir, ketika nama April disebut sebagai peserta yang tersenggol, reaksi penonton bukan sekadar kaget, tapi seperti menyaksikan plot twist yang gak masuk akal. Banyak yang merasa April seharusnya ada di 2 besar, bahkan jadi juara. Lalu bagaimana mungkin ia justru berhenti di posisi 3? Itulah yang memicu gelombang spekulasi, mulai dari teori konspirasi, tuduhan keberpihakan, sampai asumsi soal permainan rating. Di tengah suara-suara itu, satu orang yang ada di jantung penilaian memutuskan untuk berbicara terus terang, Charlie ST12. Ia bukan hanya menyaksikan, tapi ikut menghitung, menimbang, dan akhirnya menyetujui hasil akhir. Melalui penjelasannya, Charlie membuka tabir mengenai poin-poin krusial yang membuat April harus rela melepas kursi Grand Final. Meski di mata banyak orang, ia sudah lebih dari sekadar finalis. Kalimat April tersenggol mungkin terdengar singkat, tapi efeknya memanjang ke seluruh Indonesia. Di rumah-rumah, tayangan itu di-rewind berkali-kali, berharap ada kesalahan pengumuman. Di media sosial, tagar dukungan untuk April bermunculan seperti ombak yang gak ada habisnya. Banyak yang merasa kehilangan, seolah bintang utama dalam cerita favorit mereka tiba-tiba dipaksa keluar sebelum episode terakhir. Namun, di balik momen yang menguras air mata itu, ada perjalanan teknis yang jauh dari kata sederhana. Setiap peserta dinilai bukan hanya dari satu lagu, tetapi dari totalitas mereka malam itu. Range vokal, ketepatan nada, penghayatan, stamina, bahkan cara mereka mengelola emosi saat live. Dalam salah satu segmen, kabarnya April mengalami sedikit gangguan kontrol vokal. Hal kecil yang mungkin gak terlalu diperhatikan penonton awam, tapi sangat terasa di telinga para juri profesional. Dan disitulah posisi Charlie ST12 jadi krusial. Dia adalah musisi berpengalaman yang peka terhadap detail-detail seperti ini. Ketika publik mulai menuduh hasil top 3 sudah diatur, Charlie berdiri di garis depan untuk menjelaskan bahwa bukan begitu cara kerja penilaian mereka. Malam ini, kita akan memutar kembali semua itu, pelan-pelan, membedah bagaimana detail kecil di atas panggung bisa mengubah jalur karir seorang April Cirebon untuk selamanya. Ada momen yang gak akan pernah dilupakan di panggung D Akademi 7. Pelukan panjang antara April dan Valen setelah pengumuman. Valen, yang baru saja dipastikan lolos ke Grand Final, justru terlihat berkaca-kaca sambil merangkul sahabat seperjuangannya itu. Sementara April, dengan mata basah, namun bibir tetap mencoba tersenyum, menepuk punggung Valen seolah berkata, "Lanjutkan perjuangan kita." Gambar itu viral di mana-mana, dijadikan simbol sportivitas dan persahabatan. Tapi, di balik pelukan itu,
ada rasa patah hati yang sulit diungkapkan kata-kata. Bukan hanya dari April, tetapi juga dari jutaan penonton yang merasa suaranya belum cukup menjaga idolanya tetap di panggung. Saat itu, banyak yang berasumsi, pasti juri main mata, pasti ada faktor lain. Tuduhan demi tuduhan pun mengarah ke meja juri, termasuk Charlie ST12. Namun, yang tidak banyak orang tahu, sebelum pelukan itu terjadi, Charlie dan para juri lain sudah melewati debat dan diskusi yang tidak main-main. Mereka menyadari betul bahwa apapun keputusan malam itu akan mengundang reaksi besar. Itulah mengapa, ketika akhirnya semua sudah diumumkan, Charlie merasa punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan. Ia mengurai alasan teknis, menepis teori settingan, dan menunjukkan betapa tipisnya jarak skor antara tiga besar. Setelah kamu mendengar semua itu, mungkin sudut pandangmu terhadap pelukan April dan Valen pun akan berubah, bukan lagi sebagai akhir, tapi sebagai titik balik sebuah perjalanan. Buat sebagian orang, The Academy 7 cuma acara hiburan, tapi bagi April, Valen dan Tasya, panggung itu adalah hidup mereka dalam bentuk lain. Di sanalah mereka menaruh mimpi, harapan keluarga, dan masa depan yang sedang mereka kejar. Itulah yang membuat malam Top 3 menjadi sangat emosional. Ketika Tasya resmi mengamankan tiket Grand Final lewat virtual gift tertinggi, sorak penonton meledak. Namun beberapa menit kemudian, suasana studio berubah drastis. Hening, lalu disusul isak tertahan, tepat saat nama April disebut sebagai peserta yang harus tersenggol. Banyak yang bertanya-tanya, kalau soal virtual gift, Tasya sudah aman, tapi bagaimana dengan perbandingan murni antara April dan Valen? Pertanyaan itu menggema sampai ke telinga para juri. Disinilah Charlie ST12 mengambil peran penting. Ia paham betul bahwa publik hanya melihat hasil akhir, tanpa mengetahui seberapa detail proses penilaian berjalan di belakang layar. Dalam penjelasan yang kemudian ia sampaikan, Charlie membeberkan bagaimana tiap aspek penampilan, mulai dari pemilihan nada dasar hingga kestabilan di klimaks lagu, diakumulasi dan dibandingkan. Bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal angka dan konsistensi. Dan justru karena jaraknya begitu tipis, keputusan menjadi terasa sangat kejam, terutama bagi pendukung April. Malam ini, kita akan menyelami lagi momen itu dari kacamata orang dalam, dan kamu mungkin akan menyadari bahwa kompetisi sebesar ini memang tak pernah sesederhana yang terlihat di layar TV. Sejak audisi, April selalu datang sebagai sosok yang underdog tapi mematikan. Penampilannya mungkin tidak selalu paling heboh, tapi selalu meninggalkan kesan. Ia tumbuh dari peserta yang awalnya minder, jadi salah satu yang paling diperhitungkan. Itulah kenapa ketika namanya diumumkan sebagai juara 3, banyak orang merasa seperti kehilangan tokoh utama di tengah cerita yang belum selesai. Komentar-komentar bermunculan. Ini bukan soal menang atau kalah, ini soal rasa adil atau tidak. Banyak yang menyoroti sistem voting, ada pula yang menyalahkan juri. Di antara semua nama, Charlie ST12 jadi salah satu yang paling sering disebut. Tapi alih-alih marah atau defensif, Charlie memilih jalur yang berbeda. Ia mengajak penonton melihat dari perspektif juri. Bagaimana rasanya harus memberi nilai pada 3 peserta yang sama-sama kuat? Bagaimana rasanya tahu bahwa satu angka saja mungkin akan mengubah hidup seseorang? Melalui penuturannya, Charlie membuka mata bahwa di top 3 sudah tidak ada yang jelek. Yang ada hanya perbedaan kecil yang tak terhindarkan harus menentukan siapa yang naik, siapa yang berhenti. Malam ini, sebelum kamu memutuskan untuk setuju atau tidak dengan keputusan itu, kita akan mengulas lagi perjalanan April, poin-poin penilaian, dan momen krusial yang membuat garis finishnya berada di posisi juara 3, bukan Grand Final. Satu hal yang sering dilupakan orang tentang ajang seperti The Academy 7 adalah kamera tidak pernah menangkap semuanya. Yang kamu lihat di layar hanyalah sebagian kecil dari drama besar yang terjadi di balik panggung. Malam tersenggolnya April adalah contoh paling nyata. Di depan kamera, kamu melihat pengumuman singkat, tangis haru, pelukan, dan tepuk tangan. Tapi di balik itu, ada persiapan berhari-hari, latihan keras, rasa lelah yang disembunyikan, dan detik-detik menegangkan saat nilai dihitung. April datang ke top 3 bukan sebagai peserta biasa. Ia membawa ekspektasi besar dari pendukungnya di Cirebon dan seluruh Indonesia. Maka ketika namanya diumumkan harus pulang, bukan hanya April yang patah hati, tapi juga mereka yang merasa suaranya tidak cukup menyelamatkan sang idola. Disinilah kontroversi muncul. Ada yang menuding sistem, ada yang menyalahkan juri, ada pula yang langsung menyebut acara ini sudah diatur. Semua spekulasi itu akhirnya membuat Charlie ST12 angkat bicara.
Ia membongkar fakta bahwa keputusan malam itu bukanlah hasil satu orang, melainkan kombinasi penilaian profesional dan suara pemirsa yang sah. Ia mengakui hatinya sendiri berat menerima hasil tersebut, tapi sebagai juri, ia harus jujur pada apa yang ia dengar dan lihat di panggung. Malam ini, kita akan membiarkan kamu melihat lebih dalam, melewati batas kamera, menembus dinding studio, dan masuk ke ruang penilaian tempat nasib April, Valen, dan Tasya ditentukan. Setelah itu, kamu yang akan menilai sendiri, apakah April benar-benar tersenggol atau justru dilahirkan kembali sebagai bintang baru di luar panggung kompetisi.